Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,39% ke angka 7.936. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sideways cenderung downtrend, dan ternyata BlackRock dan Vanguard mulai masuk kembali melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul "Ada yang mengebut di saham Kalbe". Ya, kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Seiring dengan kinerja Kalbe yang bugar sepanjang semester 1 tahun 2025, pemodal asing kakap melaju dengan aksi akumulasi. Dan bisa kita lihat dari data kepemilikan saham di Bloomberg Terminal. Pada Selasa tanggal 27 ini, BlackRock firma investasi terbesar dunia, tancap gas memborong saham Kalbe sepanjang Juli sampai Agustus tahun 2025. Sepanjang bulan ini saja, BlackRock mengakumulasi 13,42 juta lembar saham Kalbe. Jadi 2 bulan terakhir ini Kalbe mulai masuk akumulasi. Dan jika kita baca lebih lanjut, walaupun terus akumulasi 2 bulan terakhir ini, akumulasi belum mampu menutupi aksi lepas BlackRock di Kalbe pada bulan April dan Mei. Jadi pada saat bulan April sampai Mei, BlackRock terus keluar dari saham Kalbe. Selain BlackRock, bisa kita lihat Vanguard juga terpantau masuk melakukan akumulasi sepanjang Juli sampai Agustus. Selain mereka dua, ada juga Credit Agricole Group yang juga terpantau memborong jumbo saham Kalbe sepanjang Juli sampai Agustus sebanyak 10,69 juta lembar saham. Dan dari data dari meja konsensus analis yang dikumpul Bloomberg, Kalbe masih mengantongi 25 kombinasi beli dari total 27 sekuritas. Dan untuk harga targetnya itu 12 bulan ke depan itu sekitar 1.745. Dan sekarang kita lihat dulu secara teknikal saat ini. Kalbe saat ini bisa kita lihat ini masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya memang sempat sideways, mencoba naik di atas garis EMA 150, ternyata gagal break dan terus membentuk low. Saat ini memang bisa kita perhatikan membentuk candle hijau, mencoba naik kembali dari 1300, Kalbe masih gagal. Jadi candle hari ini walaupun candle hijau tidak begitu oke. Apalagi jika kita perhatikan di sini, terpantau memang tidak ada distribusi, top one memang ada sedikit akumulasi, tapi asing terpantau masih terus keluar. Jadi untuk saham Kalbe secara teknikal saat ini masih belum oke untuk kita coba entry, karena masih belum membentuk high low. Cara pergerakan juga candle masih belum begitu meyakinkan. Jadi untuk Kalbe teman-teman harus perhatikan jika terpantau minggu ini masih bisa menaik di atas 1.300, cara pergerakan menurut saya masih akan bergerak sideways, masih oke, minimal selama masih kuat di atas 1.300. Tapi jika terpantau mencoba naik di atas 1.300 masih gagal, maka cara pergerakan masih akan melanjutkan low, masih ada potensi untuk menuju 1.240 sampai 1.200 untuk target penurunan berikutnya jika Kalbe gagal bertahan di atas 1.300. Jadi untuk yang ingin coba pantau di Anda lebih oke menurut saya adalah tunggu Kalbe membentuk high low minimal naik di atas 1350 baru coba ikutan entry dengan target swing jangka pendek 1400 sampai garis EMA 50 di 1420. Lalu jika tentu mau coba spekulatif buy, lihat apakah Kalbe bisa naik di atas 1300. Jika terpantau bisa bertahan di 1300, bisa coba spekulatif buy di sekitar 1300. Dan pertimbangkan keluar apabila Kalbe gagal bertahan di 1300. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham Inco. Inco bisa kita perhatikan 2 minggu terakhir ini mulai melemah karena gagal naik di atas 4.150, mencoba break gagal, mulai membentuk low. Saat ini bisa kita lihat masih kuat berada di atas support 3.600 dan garis EMA 50 di sekitar 3.550. Jadi untuk tren jam menengah Inco masih oke. Kan jika kita perhatikan sampai saat ini Inco masih kuat di atas garis EMA 50. Jadi pada bulan Juni sempat mengetes garis EMA 50 150, Inco masih bisa bertahan dan sampai saat ini masih terus membentuk high low. Tapi saat ini memang mulai terbentuk low, tapi kenaikan 6% hari ini candlenya bisa lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Inco pada kenaikan 6% ini, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi, dan di broker summary terpantau nih ada akumulasi. Sehingga Inco saya lihat masih ada potensi untuk menuju 3.950 sampai 4.000 untuk target swing atau target take profit jangka pendeknya apabila teman-teman saat ini sudah berhasil dapat di sekitar 3.600-an. Dan teman-teman apabila tidak mau take profit di sekitar zona ini, bisa jadikan 3.750 untuk trail stop.
selama Inco masih kuat di atas target harga ini, saya lihat akan mulai membentuk high low kembali dan tetap ada potensi untuk kembali naik mengetes 4000 untuk tren jangka menengahnya. Tapi jika terpantau mencoba beri 4000 gagal dan malah turun buat 3750, bisa harus hati-hati. Cara pergerakan Inco akan mulai sideways untuk tren jangka menengahnya. Dan ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50. Oke, sekarang saya coba analisa saham NCKL. NCKL bisa kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih uptrend. Walaupun 2 minggu terakhir ini mulai sideways karena gagal naik di atas zona 1000 sampai 1030. Dan untuk NCKL memang minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk member untuk saham uptrend karena terpantau masih ada akumulasi. Walaupun memang belum berhasil melewati zona ini. Nah, jika kita perhatikan untuk support kuat untuk saat ini NCKL ada di sekitar zona 930 sampai 950. Jadi secara candle memang saat ini masih belum begitu oke walaupun naik 3% lebih. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk NCKL, bisa kita lihat asing hari ini juga masuk. Di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, NCKL masih menarik. Masih ada potensi saya lihat untuk menuju target terdekat di 1080. Jadi potensi untuk naik di atas 1000 menuju 1080 masih lumayan besar. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau di entry saham NCKL, masih bisa coba tunggu di sekitar harga 1000 untuk target entry-nya. Dan jadikan 1080 untuk target swing jangka pendek. Atau hold satu selama NCKL tidak turun bawah harga 1000 dengan target lebih jauh di sekitar 1150. Selanjutnya kita akan coba analisa saham Harum. Harum bisa kita perhatikan di sini. Secara teknikal saat ini sudah oke. Bisa kita lihat sebelumnya mencoba break garis EMA 150 gagal break. Pada kenaikan 3% hari ini sudah terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 885 ini sudah berubah menjadi support. Dan cara pergerakan Harum sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Karena sebelumnya garis EMA 150 merupakan resisten kuat. Tapi kenaikan hari ini sudah terkonfirmasi break. Dengan target kenaikan berikutnya masih ada potensi ke 950. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Harum, bisa kita lihat di sini asing terpantau hari ini keluar, tapi di broker summary terpantau kenaikan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Ini karena tidak ada akumulasi maupun distribusi, saya tetap lihat ada potensi untuk mengetes 950, tapi karena tidak ada akumulasi pada kenaikan hari ini, ada potensi untuk mulai terkoreksi kembali setelah mengetes atau menuju 950. Dan jika terpantau terkoreksi pun, saya koreksi wajar. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 150, tentu masih hold, masih sangat layak untuk di hold. Atau mau swing, take profit dulu apabila gagal break 950, satu baru tunggu kembali di sekitar 880 sampai sekitar 890 untuk buy on support. Atau hold satu selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target lebih jauh di harga 1000 yang saat ini masih berupa resisten psikologis itu saham Harum. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.